Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Saya mau bagi bagian firman Tuhan yang sering saudara dengar, tapi kadang-kadang kita suka lupa melakukannya. Sehingga waktu kita berdoa, kita rasa kok Tuhan gak jawab doa kita. Atau ketika kita melayani, kok kita rasa kita gak bertumbuh dalam Tuhan. Nah, pemazmur ingatkan kita yang ditulis dalam Mazmur 34, mulai dari ayat yang ke-15, 16, dan 17. Mari kita lihat ya. Dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi memang mata Tuhan tertuju kepada diri saudara dan saya kalau kita terus berusaha untuk hidup jadi orang benar. Bukan orang baik, orang benar. Karena orang benar menghasilkan buah yang baik. Dan saya selalu bilang orang baik belum tentu berasal dari kebenaran ya. Lalu dikatakan telinga Tuhan, telinganya kepada teriak orang minta tolong. Jadi apapun yang kita alami, percayalah ketika kita hidup benar, maka Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Dan jangan pernah takut atau ragu untuk minta tolong sama Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena mata Tuhan kan melihat hidup saudara, dan saudara hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua ayat 16 dari Mazmur 34 dikatakan begini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi orang-orang jahat jelas sekali akan dilenyapkan Tuhan. Dia menentang orang-orang jahat. Yuk, kalau saudara sudah tahu kebenaran, hindari. Bahkan bergaul dengan orang jahat, hindari. Walaupun mungkin pada satu ketika Tuhan izinkan kita jumpa dan kenal dengan orang yang jahat, tetapi percayalah hikmat Tuhan akan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita hidup benar, maka mata Tuhan selalu tertuju dan siap mengingatkan kita. Terakhir ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Orang jahat boleh merancangkan hal yang buruk, tetapi dikatakan jika terus kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Tuhan akan berikan perbedaan-perbedaan nyata dalam pergaulan kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jahat dan lain sebagainya. Dikatakan Tuhan akan melepaskan kita. Jadi lihat, kesesakan-kesesakan yang ditaruh oleh orang-orang jahat, orang-orang yang gak mengenal Tuhan, orang-orang yang mau mencuri berkat Tuhan dalam hidup kita, atau orang-orang yang mau menjatuhkan kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita, itu gak akan pernah berhasil. Kuncinya adalah saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengawasi kita. Mata Tuhan itu jauh lebih tajam daripada drone yang sekarang lagi terkenal itu bisa perang tanpa awak pesawat. Tuhan lebih dari situ. Jadi jangan pernah takut, kesesakan yang dirancangkan oleh setiap orang tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita jika kita terus menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Tetap semangat, maju terus, hadapi kehidupan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya Pendeta Rio Panggabean, sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.